Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua boleh diberkati pada malam hari ini. Amen. Mendapatkan sukacita penuh yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami semua boleh ada ya Tuhan, umat-Mu di rumah-Mu ini Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau ya Bapa, menaikkan pokok-pokok doa syafaat bagi kita semua Tuhan. Engkau yang menolong setiap pribadi lepas pribadi, Roh Kudus pimpin setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan doa Rabu malam ini boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang lebih lagi ya Tuhan, dan kami boleh tahu Tuhan betapa mulia-Mu, betapa kemuliaan-Mu boleh terlihat bagi kami semua Tuhan. Kami rasakan Tuhan kasih-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami tengking kuasa gelap roh-roh jahat, kuasa iblis setan di dalam nama Tuhan Yesus kami singkirkan, dan biarlah roh Allah yang berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, kami semua menyerahkan Tuhan ibadah doa Rabu malam ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, betapa baiknya Tuhan itu, karena hari demi hari Tuhan selalu bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita naikkan satu pujian, Bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersama-Mu Bapa, Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersama-Mu Bapa, Bersama-Mu
Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, buat kasih-Mu. haleluya. Dalam Ini hidup setiap kami Tuhan, Haleluya. kami mengucap syukur. Pertolongan-Mu Bapa nyata di hidup kami. Oh Bapa, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkaulah Raja kami. Oh Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu boleh kembali duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah lain di muka bumi ini yang begitu dahsyat perbuatannya yang ajaib. Biarlah kita meninggikan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, di mana Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima kasih Bapa, kalau sampai hari ini kami masih ada di sini karena perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar.
seperti Engkau. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kesempatan bagi yang mau bersaksi menceritakan cinta kasih Tuhan. Haleluya, tidak ada. Mari kita sebelum diperlengkapi oleh firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Engkaulah Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami ya Bapa, untuk selalu setia. Kehidupan kami mau diatur oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya serahkan ke hamba-Nya. Pujian sudah kami naikkan ya Tuhan, keluar dari hati kami yang paling dalam. Karena Engkau Allah yang harus kami puji dan kami sembah. Tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa,
Kalau Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh ada di ruangan ini, di rumah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mohon ya Bapa, urapi setiap kami ya Bapa. Khususnya untuk hamba yang akan menyampaikan isi hati Allah. Begitu juga untuk jemaat Tuhan yang siap mendengarkan. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami manusia dengan segala keterbatasan. Siapa kami ini Tuhan? Dan kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun hamba, yang akan memimpin hamba dalam penyampaikan pesan-pesan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai waktu ini ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai dengan akhir firman-Mu disampaikan. Kami siap mendengarkan dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh ada di rumah Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes 14. Ini sebenarnya materi untuk saya khotbah di ibadah raya kalau saya dijadwal bulan depan. Tapi saya kasih bocoran saja karena singkat ya, karena beda dengan ibadah raya dengan doa malam. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14. 6 sampai dengan 14. Saya mohon kerjasamanya untuk kita boleh bersautan. Saya akan mengawali dari ayat yang ke-6, nanti Bapak Ibu ayat yang selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-14. 3, 2, 1. Perikop ayat pasal 14 ini adalah rumah Bapa. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Silakan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat terakhir kita sama-sama 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Saya akan menekankan di ayat yang ke-13. Dan apa juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Ayat ini biasanya disalah tafsirkan. Kadang-kadang dibuat satu pengajaran bahwa pada saat kita meminta dalam nama Tuhan, pasti akan dikabulkan permintaannya. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji. Bapak Ibu Saudara kasih Kristus,
saya jujur aja nggak munafik dengan berkat. Saya juga mengidolakan sebenarnya ayat ini, ayat emas ini. Karena apa? Berbicara masalah berkat. Semua orang, saya dan saudara pasti yang namanya berkat itu nggak akan pernah nolak. Amin. Berkat yang kita terima sepanjang hari-hari sudah kita lewati bersama, itu sungguh luar biasa. Berkat tidak berbicara hanya berkat yang enaknya saja, tetapi berkat yang tidak enaknya bahkan membuat kita tidak nyaman, itu adalah satu berkat. Hari Minggu tanggal 14 kemarin saya di Ibadah Raya 1 berbicara masalah bersabar, bersyukur dan beriman. Hari Rabu tanggal berapa Rabu? Tanggal 17 saya dapat musibah saudara. Saya mengalami satu kecelakaan di jalan SMP. Jalan SMP itu kan harus satu arah ya. Dari Gatot Subroto hanya belok ke kanan boleh. Tapi kalau dari atas dari BCA untuk ke kanan itu nggak boleh seharusnya, karena itu perboden. Saya udah biasa kalau anak saya Yeriko ujian, itu saya selalu nganter makanan buat dia pagi-pagi supaya apa? Dia fokus dalam mengerjakan ujiannya. Jadi harus sarapan dulu. Kalau dia nggak ujian, bebas, terserah dia mau sarapan pagi atau enggak. Tapi pada waktu dia ujian, saya harus mau badan capek apapun juga untuk anak saya lakukan. Sekalian nganter istri. Nah begitu saya pulang dari Bandung, saya itu memang sudah terbiasa lewat situ, ngambil jalan pintasnya. Tembusnya di Margaluyu, di mana itu, Jalan Terusan. Nah begitu saya belok di belakang gereja GSCI kalau nggak salah ya itu saya langsung belok. Sentak saya kaget, ada motor dari lawan. Mau nggak mau daripada saya tabrakan dengan cewek, malu dong. Lebih baik saya rem. Remnya saya ngambil rem tangan, rem kanan. Akhirnya apa? Jatuhlah saya, kaki saya kegencet sama motor. Anak ceweknya ya memang cewek masih muda. Pak nggak apa-apa. Dia masih nangkring di atas motor. Saya padahal udah bingung, saya bangunnya di mana ini, gimana caranya bingung, sendirian jatuhnya juga. Diam aja dia, begitu saya sudah mulai beranjak, dia langsung kabur. Nah, dari firman Tuhan yang saya sampaikan minggu itu, saya memang diuji, saya harus sabar menghadapinya. Sebenarnya saya tuh kepingin saudara, cuman ini nggak damai gitu. Anak masih muda, cewek lagi. Ya udahlah. Dia nggak minta maaf, ya udah belenyeng aja dia. Bersabar memang ya, bersyukur. Nah, itu bersyukur salah satu berkat yang Tuhan kasih. Saya harus hati-hati. Memang saya nggak boleh pakai rem kanan, harus pakai rem kiri. Karena itu rem kiri, rem belakang. Begitu kaget ya udah langsung. Nah, memang pada waktu menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu harus kena di kita sendiri, kita dulu yang menyampaikan. Jadi bagian pedang bermata dua, yang menerima kena, begitu yang menyampaikan kena. Nah kembali lagi kepada bicara masalah berkat. Kalau bicara masalah berkat, ya pastilah jujur aja, pasti mau. Itu tidak boleh terlewatkan yang namanya berkat. Nah kalau kita berbicara masalah berkat, ini karena memang satu konteks khususnya untuk ayat yang kita baca barusan, ayat 13 ini bisa disalah tafsirkan. Nah saya akan berbicara untuk konteks daripada ayat yang saya baca ini, yang kita pelajari malam hari ini, ayat 13-nya. Konteks dari ayat tersebut menurut saya, ya, yang pertama, orang yang meminta kepada Allah adalah orang yang mengenal Allah. Saya gambarkan begini, saya punya anak, gak mungkinlah tiba-tiba minta, Om Moses minta dong dipilihin ini. Sementara anak saya gak kenal. Pasti anak saya mengatakan, Papi minta ini dong.
Pasti saya respon, saya beliin. Karena apa? Karena anak saya. Nah, istilah mengenal di sini berbeda dengan istilah hanya sekedar tahu. Saya hanya tahu Ibu Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan. Tapi saya nggak kenal. Kalau kenal berarti sudah tahu persis. Artinya apa? Artinya bahwa yang kenal itu sudah mengetahui sifat daripada karakter daripada yang dikenal. Nah, mengenal dalam arti yang sesungguhnya adalah ada hubungan dengan Allah. Artinya intim, kontak dengan Allah. Enggak mungkin kalau saya mengenal tapi saya enggak tahu sifatnya. Sama dengan kita punya sahabat. Kalau kita sahabat akrab biasanya saling curhat. Jadi percaya penuh, oh ya sahabat saya ini sangat akrab dengan saya. Jadi saya tahu persis sifat daripada sahabat saya. Dia pasti terbuka. Begitu juga dengan kita dengan Allah, harus ada hubungan yang intim. Artinya apa? Kita ada komunikasi dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita benar-benar kenal siapa Tuhan kita. Orang yang mengenal Allah adalah ada hubungan intim. Orang yang melakukan perintah-perintahnya. Itu paling kita tahu perintah-perintah daripada Allah. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Yang pertama, setia dalam ibadah. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hanya 3 cara kita mengenal Allah. Orang yang merasa Kristen belum tentu dia mengenal Allah. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Karena orang yang Kristen belum tentu datang beribadah. Datangnya hanya Paskah setahun 2 kali. Sama Natal, itu aja. Selebihnya enggak. Ya, kemarin saya bicara dengan salah seorang. Mas, kebetulan memang saya baru tahu kalau dia datang gitu. Ih, Bapak baru tahu ya kalau Bapak berjemaat di GGP Maranatha. Iya, Pak. Saya mah kalau Minggu mah enggak bisa. Loh, kenapa? Saya tuh sales. Jadi saya capek di jalan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Udah, saya mau di jalan terus. Sabtu, setengah hari. Hari Minggunya, tidur saya seharian. Lah terus Bapak kapan ibadahnya? Saya mah gak pernah ibadah, Pak. Ini juga muncul pas Natal lagi. Saudara, saya mau ngetawain gak enak, saudara, takut tersinggung. Takut nanti gak datang lagi hari Natalnya gitu. Ya Pak, bagaimanapun juga kita harus beribadah. Kalau toh memang gak ada waktu, ya kita harus bisa korbankan cuma 2 jam loh Pak. Istri datang, anak-anak datang, cuman Bapak yang gak ada. Kan sayang gitu. Iya Pak, saya usahain. Tapi belum nongol, belum kelihatan saudara. Selamat ibadah gitu ya. Berdoa dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita kan sudah ada MBA, ini cuma 1 pasal. Jangan sampai dilewatkan walaupun 1 pasal. Ya hitung-hitung saya nunggu istri lah, lagi shopping, lagi belanja, sambil nunggu saya baca pasal yang hari ini ditayangkan, disampaikan apa kita baca. Hanya sepintas saudara, saya kalau membaca nggak cukup dengan 1 kali. Makanya saya materi untuk bahan khotbah selalu ada. Saya kumpulin dapatnya. Oh 1 pasal ini saya dapat ini. Aduh ini masih belum puas, saya ulangi lagi. Karena apa?
biasanya kalau kita membaca 2 kali punya arti yang berbeda. Jangan sambil istri saya lagi shopping, saya mendingan duduk aja lah baca gitu. Tapi di rumah nggak diulang. Seperti saya sampaikan di minggu yang kemarin juga begitu. Adalah baik untuk menyanyikan syukur. Adalah baik, bukan adalah mudah untuk menyanyikan syukur. Nah itu juga punya makna yang berbeda. Tuhan menyertai bukan akan menyertai. Nah di sini saudara, kalau kita mau benar-benar menerima kebenaran firman Tuhan, satu pasal, jangan cukup hanya 1 kali baca. Kalau memang ada kesempatan sebelum tidur, coba dibaca lagi. Nah di situ saya biasanya yang kedua itu yang saya dapat. Saya diam-diam di pinggir juga sama. Ada Alkitab, ya saya baca aja sepintas. Nanti sebelum tidur, saya pasti ulang lagi. Oh dapatnya ini dari yang pagi dengan yang kedua, yang pertama dan yang kedua sangat berbeda yang saya dapat. Kumpulin dulu, dikotretin gitu. Nah itulah arti daripada merenungkan. Kalau seseorang sudah mengenal Allah, berarti orang tersebut sangat dekat dan intim dengan Allah. Nah, dia tahu sifat-sifat daripada Allah. Salah satunya sifat daripada Allah adalah pencemburu. Artinya apa? Kita tidak boleh mendua. Jangan sampai ada ilah yang lain. Sekarang zaman canggih saudara. Handphone juga bisa loh jadi Allah, benar ya? Seharian di handphone, nggak tahu itu yang dibuka apa. Bisnis, ya bolehlah ada waktunya. Saya hari ini kesal sama anak saya sebenarnya. Sudah tahu pulang, bukannya pekah ya. Oh iya papi di bengkel sendirian, dibantuin nggak? Enggak. Nunggu saya teriakan, Yer, bantu papi mau kamar mandi dulu. Yer, ini ganti harganya, kasih barcode, baru datang. Sisanya itu saudara apa? Di atas ranjang dengan main asiknya. Apa sekarang tuh? Mabar ya? Yang main bareng. Nah itu, aduh Tuhan kasih sabar lagi. Terus aja sabarmu sampai kapan sabar saya itu ya. Nah itu saudara, satu itu handphone. Yang kedua sekarang buka usaha, ya, buka toko, luangkan waktu untuk datang beribadah dahulu sebelum membuka usaha kita. Ya saya bersyukur banyak yang pemilik toko di Gandawijaya boleh hadir sebelum dia buka toko. Saya dulu saudara waktu masih semangat-semangatnya, sehari Minggu saya buka si bengkel tuh. Saya tinggalin, ada mekaniknya sendiri di sana. Kalau enggak saya jam 9, istri saya datang, buru-buru buka bengkel. Saya pikir-pikir, iya ya, ini kan berarti saya sudah mendukakan Tuhan. Ngitung persembahan enggak fokus akhirnya. Pengen cepat-cepat, ada yang masuk enggak, ada butuh spare part enggak. Akhirnya udah saya putuskan, udah tutup hari Minggu. Saya nikmati, begitu saya pulang, begitu saya mau ada keinginan buka, ya buka separuh. Separuh lain itu saya buka. Nah saudara, semakin canggih hati-hati. Hobi juga sama. Hobi apapun juga kalau kita memprioritaskan hobi, itu berarti ada Allah lain. Yang kedua, orang yang meminta kepada Allah adalah orang yang percaya kepada Allah. Artinya apa? Minta belum terwujud, kita sudah meyakinin bahwa itu dikabulkan oleh Allah. Tapi ada satu yang memang harus kita pegang. Yang pertama adalah kalau seandainya itu tidak diizinkan Tuhan atau kita tidak jawaban tidak, maka kita harus siap untuk menerimanya itu.
pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Yang ketiga, orang yang meminta kepada Allah adalah orang yang melakukan kehendak-Nya. Apa itu kehendak Allah? Hidup dalam rencana Tuhan artinya mengerjakan apa yang Tuhan mau. Mari kita membuka di 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya. Jadi 3, apa yang Tuhan mau dalam diri kita, saya dan saudara. Yang pertama adalah harus bersukacita. Hal baik, hal mudah dilakukan, tapi tidak mungkin semua orang bisa melakukannya, bersukacita. Boro-boro bersukacita, masalah haya we terus we. Tiap hari masalah ada. Yang kedua, tetaplah berdoa. Doa adalah nafas orang percaya. Ya berdoa, doa makan pagi, siang, malam, mau tidur udah. Jadi nggak ada waktu untuk hubungan intim dengan Tuhan. Ya berdoa, Mengucap syukurlah dalam segala hal. Adalah baik mengucap syukur. Adalah baik mengucap syukur, bukan adalah mudah mengucap syukur, enggak. Adalah baik. Hal baik mengucap syukur yang Tuhan berikan, yang Tuhan amanatkan kepada kita, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Hal baik seperti contoh yang saya sampaikan dalam ibadah raya 1. Yang pertama adalah hal baik berolahraga. Olahraga pasti baik. Tapikah semua orang mau berolahraga? Enggak. Tidak merokok adalah hal baik, tetapi masih ada yang merokok. Mohon maaf kalau ada yang merokok. Itu adalah baik, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Olahraga baik, ya untuk kesehatan, tapi tidak semua orang mau berolahraga. Akhirnya apa? Perutnya buncit. Mohon maaf, saya juga sama saudara. Setelah saya punya bengkel lebih banyak duduk saudara. Daripada saya kira kalau di pabrik saya bisa olahraga, dorong ini, dorong itu, ngangkat ini, manggul ini ya. Tapi sekarang terasa sekali. Bapak Ibu Saudara kasih Kristus, inilah 3 poin yang konteks daripada ayat yang kita baca tadi. Dan kami percaya bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah berasal daripada Roh Allah. Karena apa? Jangan sampai kita salah tafsir daripada ayat yang kita baca tadi. Karena apa? Banyak yang sudah salah menafsirkan bahwa bahkan mengajarkan kalau kita minta apapun juga dalam nama Tuhan Yesus pasti akan dikabulkan. Tidak salah kalau kita meminta-minta, minta itu minta ini tidak salah. Tapi siaplah untuk menerima jawaban daripada Allah. Ya, tunggu dan tidak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kalau pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa kami datang, kami mendengarkan firman-Mu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu akan mendidik kami, bahkan mengubah pola pikir kami. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami siap untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Terima kasih Bapak,
Dan kami percaya Tuhan bahwa kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Dan kami juga akan berdoa syafaat ya Bapa. Dan kami percaya Roh Allah bekerja atas setiap kami. Dan doa-doa kami Tuhan yang siap mendengarkannya dan siap untuk mengabulkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Kita lagi membuat grup kaum bapak. Jadi mau lengkap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama minta belas kasihan Tuhan untuk Indonesia. Karena sebentar lagi tanggal 14 Februari ada pencoblosan. Bapak Ibu dan Saudara, silakan pilih partai yang benar-benar menyentuh, yang benar-benar pilihan Bapak Ibu, sehingga tidak menjadi batu sandungan buat Bapak Ibu sendiri. Kita akan sama-sama sebelum berdoa buat bangsa kita, karena suhu politik yang semakin hari semakin panas dan semakin tidak menentu, sana sini saling sindir, tetapi biarlah kuasa Tuhan menguasai bangsa kita sehingga bangsa kita tetap dipelihara Tuhan, tidak terjadi perpecahan. Kita akan nyanyikan rapnya saja, biar belas kasihan-Mu Bapa. Malam hari ini Tuhan kami berkumpul bersama umat-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu Yesus. Engkau yang mencintai bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami rindu Tuhan tidak terjadi perpecahan. Meskipun di daerah timur di Papua Tuhan saat ini masih ada gejolak Tuhan. Kami rindu Yesus. Haleluya. Katakan Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan biar belas kasihan-Mu Bapa. Biar belas kasihan-Mu Bapa. Api kemuliaan
Kami merindukan Tuhan Indonesia dilawat oleh Tuhan. Ya Yesus. Oh Bapa. Oh Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, api Roh-Mu Tuhan melawat bangsa kami tercinta Indonesia Tuhan. Oh, kami bersama umat-Mu berseru di hadapan-Mu Yesus, memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk Indonesia Bapa. Ya, Engkau yang menyatakan, Engkau yang melawat Yesus. Negeri yang penuh dengan kemakmuran, negeri yang penuh dengan limpah susu dan madu Tuhan. Ya Yesus, Kau lawat Indonesia Bapa. Ya. Tuhan Yesus, kami bersepakat malam hari ini Tuhan, bahwa Engkau yang melawat bangsa kami NKRI Tuhan. Engkau hindarkan dari perpecahan, Engkau hindarkan dari malapetaka Tuhan. Para teroris yang mengganggu keamanan negara ini Bapa, yang berkedok agama Bapa, kami rindu Tuhan. Suku-suku yang belum terjangkau dengan Injil di Indonesia ini Bapa, Engkau pakai gereja-gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat Indonesia. Bapak Ibu, berserulah kepada Tuhan. Berdoalah buat Indonesia. Indonesia yang penuh dengan kemakmuran. Indonesia yang penuh dengan segala yang baik daripada Tuhan terjadi di bangsa ini. Berdoa setiap suku, setiap bahasa yang dipakai oleh bangsa Indonesia begitu banyak. Tuhan persatukan dengan tali kasih yang begitu luar biasa. Berdoa kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan bangsa kami dilawat oleh Tuhan. Kami rindu pulau-pulau yang ada di Indonesia Tuhan dipenuhi dengan kemurahan-Mu Bapa, sehingga menghasilkan hasil yang baik dari tanah Indonesia ini Bapa. Meskipun krisis ekonomi yang semakin hari bukan semakin baik Tuhan, tapi kami rakyat penuh dengan tanah yang subur yang Tuhan sudah berikan. Biarlah kami boleh memanfaatkan semuanya ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi tanggal 14 Februari, setiap rakyat Indonesia akan memilih pemimpin, yaitu presiden dan wakilnya Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami boleh memilih siapa yang akan kami pilih Tuhan. Presiden yang takut akan Tuhan, yang mengasihi rakyat Indonesia, yang tidak mementingkan kepentingan sendiri Tuhan. Sehingga bangsa ini semakin hari semakin mengalami peningkatan kebaikan perekonomian yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak bangsa yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Kami serahkan KPU Tuhan, badan legislatif yang mengawasi jalannya pemilu Tuhan. Kau beri kekompakan Tuhan, tidak ada kecurangan demi kecurangan Tuhan, dari setiap partai-partai yang ingin hanya berkuasa Bapa. Kami percaya campur tangan-Mu Tuhan, untuk acara pemilu tanggal 14 nanti Tuhan boleh berjalan dengan damai, dengan aman, dengan lancar Tuhan. TNI, Polri, mereka yang mengamankan bangsa ini Bapa, biarlah mereka diberi kekuatan, kesatuan, kekompakan. Pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan, baik dari tingkat teratas sampai tingkat terbawah Tuhan, biarlah mereka benar-benar memiliki hati yang tulus, mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan, sehingga tidak terjadi perpecahan-perpecahan Tuhan, tidak terjadi suap menyuap Tuhan, sehingga benar-benar pemilu yang akan terlaksana tanggal 14 nanti Tuhan boleh aman dan tentram bersama dengan Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus
setiap rongrongan, setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang ingin menghancurkan, yang ingin memecah belah di dalam nama Yesus. Sehingga semuanya boleh terkendali dengan baik, Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan melawat bangsa kami, dijauhkan dari pengaruh-pengaruh yang jahat, dijauhkan daripada narkoba, dijauhkan daripada gembong-gembong narkoba yang begitu memasuki dengan bebas Indonesia, Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat bangsa kami dengan kuat kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Bapa. Tuhan Yesus, kami sungguh merasakan kasih-Mu begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami boleh ada, boleh kuat, boleh sehat, karena kami sungguh percaya kami punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang berkuasa, punya Raja yang sungguh dahsyat. Tuhan Yesus, kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang masih mengalami kelemahan tubuh, biarlah mereka boleh berserah kepada Tuhan, tetap kuat menghadapi realita yang ada. Mereka tetap mengimani dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesuslah sumber kesembuhan yang sempurna. Kita akan nyanyikan Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa
kelemahan tubuh. Biarlah kita sama-sama mengamini bahwa mujizat Tuhan terjadi buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya, yes. Saudara kita mengangkat tangan kita, utara, timur, barat, selatan, utara, timur, barat, selatan. Tuhan, jemaat-Mu ada tersebar di daerah Cimahi, di daerah Bandung Barat. Tuhan, kami berharap kepada belas kasihan-Mu. Ada Ibu Reni, ada Ibu Tina Sandy yang pinggangnya, Ibu Reni empedunya bermasalah, Kindi untuk demam berdarahnya, demikian juga Tuhan. Kami berharap kepada belas kasihan-Mu. Ada yang terbaring, tidak dapat berbuat apa-apa, tapi kami tahu bahwa Tuhan sangat perhatian kepada para lansia. Anak kami, anak dari Ibu Yeni bersama dengan Pak Kicen. Tuhan, anak ini milik-Mu. Kami tetap tahu Tuhan bahwa mujizat itu cepat atau lambat dialami oleh anak kecil kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengalami patah hati, yang mengalami kecewa, sakit batinnya, pikirannya sulit terarah, keadaan tubuh yang lemah, kami tahu mujizat terus masih ada. Dan Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Keputusannya ada pada Allah. Allah mendengar kami. Allah memperhatikan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berharap Tuhan juga boleh menjamah terus hati dan tubuh daripada Pak Sihombing, hati dan tubuh Bapak Tobing. Oh Tuhan, mari belas kasihan-Mu boleh dapat dialami oleh saya, oleh istri saya, Ibu Alma. Demikian juga semua yang mengalami gangguan jantung, yang di ring. Demikian juga yang mengalami bypass ring. Tuhan, kami bersyukur mereka ada sebagaimana ada, dan kami taruh di dalam tangan-Mu. Semua juga yang mengalami keuangan, yang mengalami sulit, Tuhan, mereka berharap kepada-Mu serupiah demi serupiah tiap-tiap hari untuk makan, untuk bayar listrik, untuk bayar anak-anak sekolah. Demikian juga untuk keperluan-keperluan yang lain, cicilan rumah, cicilan mobil, sepeda motor, segala keperluan untuk pekerjaan. Dan ini mempengaruhi jiwa, mempengaruhi pikiran suami istri. Kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Tahun ini mungkin dunia mengalami masalah, kami juga punya masalah, tapi kami berbeda. Kami punya Yesus, kami punya janji Allah. Tuhan, terima kasih. Yang mengalami kesulitan apapun, mereka boleh datang untuk mengenal Yesus dan juga membuka hati dan memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Semua yang melayani Tuhan dalam bidang musik di gereja ini, semua yang melayani gereja, melayani jemaat, melayani Tuhan, mereka sudah mempunyai upahnya masing-masing sesuai dengan berkat yang disediakan. Anugerah Tuhan kepada kami masing-masing. Tuhan membuka jalan bagi yang mencari pekerjaan, anak-anak yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, kepala rumah tangga juga yang mengalami kesulitan, rumah tangga yang terus bertengkar satu dengan yang lain. Anak-anak kami yang bekerja di luar Cimahi, yang ada di luar pulau, yang ada di tempat lain, Tuhan mari jaga mereka dari semua yang jahat. Mereka sudah punya Yesus. Apabila mereka punya Yesus, tentu mereka juga menjaga hubungan mereka dengan Tuhan, menjaga kekudusannya dengan Tuhan. Kami berdoa untuk rumah-rumah sakit yang menerima BPJS, anggota semua gereja kami yang mungkin belum termasuk dalam BPJS, supaya hati mereka terbuka karena ada jaminan kesehatan oleh pemerintah, tetapi juga ada jaminan kesehatan iman, kesehatan tubuh, kesehatan keuangan, kesehatan jiwa di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, hanya kemurahan-Mu yang membuat kami tetap semangat. Kemurahan Tuhan yang membuat kami tetap setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menutup, kita akan naikkan semua kerinduan dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan pada hari ini, bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara pasti mengenal Bapa yang begitu baik, Bapa yang setia. Apapun yang kau utarakan kepada Tuhan, Dia selalu mendengar. Jikalau Tuhan mengenal engkau dan engkau mengenal Tuhan, pasti Tuhan mendengar. Katakan kemurahan-Mu Bapa. Setelah itu silakan nanti sama-sama berdoa sampai ini. Sama-sama secara pribadi memohon apa yang menjadi kerinduan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan tetap tinggal di dalam hidup kita. Berserulah kepada Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Dan carilah dahulu Tuhan dan kerajaan-Nya. Engkau yang tahu Tuhan, apapun yang disampaikan oleh jemaat ini Tuhan, jemaat-Mu Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, Engkau mendengar dari hati yang terdalam Tuhan, yang disampaikan seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang senantiasa terus melawatkan. Kasih-Mu dan kesetiaan-Mu tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Tuhan Yesus, dengarkan setiap seruan kami Tuhan. Apa yang disampaikan oleh lidah kami, hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami senantiasa terus menjadi umat-Mu yang memuji muliakan nama-Mu. Saya minta untuk Om Daniel sekalian doa penutup. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Silakan Om Daniel untuk ke depan.
Bapa dalam sorga, urapan-Mu yang telah turun kepada hamba-hamba-Mu yang boleh melayani pada Rabu petang doa ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Agus yang boleh memimpin puji-pujian, sementara Kindi putra yang besar dirawat di rumah sakit. Namun hamba bersyukur boleh tadi mengunjungi dan kami berdoa Tuhan yang boleh menjamah tubuh Kindi boleh sehat, kuat, sehat kembali karena jamahan tangan-Mu, dan ia kembali boleh ke rumah, kembali boleh bekerja. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan semua di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu, pendeta muda Hari Sugiarto, yang boleh menyampaikan kepada firman Allah bagi kami. Biarlah itu boleh tertanam dalam hati kami yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah-rumah mereka. Terima kasih Yesus. Hamba juga bersyukur untuk hamba-Mu Pak Moses yang boleh memimpin di dalam doa. Kami merasakan, kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Begitu dekat rasanya kami di hadirat-Mu. Anak Engkau boleh merendahkan hati, boleh hadir di antara kami. Bukan rekayasa pikiran kami atau menggugah perasaan kami, melainkan kami pegang teguh janji-Mu. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apabila kami dipenuhi dengan Roh Kudus, maka muncul semangat di dalam diri kami untuk boleh tetap bergabung bersama-sama tiap kali doa Rabu petang seperti pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Doa-doa sahabatnya boleh dibagikan dan kami boleh menaikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Hamba juga mohon tangan-tangan yang terulur. Hamba mohon dengan kerendahan hati, boleh memberikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Dewi, Ibu Sulistia yang boleh bersama-sama mengelola konsumsi tiap Rabu petang ini. Karena ada yang tidak pulang dulu, tapi langsung datang ke gereja, bergabung untuk hadir dan melayani. Demikian juga kami mohon Tuhan yang melindungi memberkati kami dalam perjalanan pulang, baik yang jalan kaki dengan sepeda motor maupun pakai roda 4. Biarlah tiba di rumah dengan selamat. Kami akan masuk, kami akan mengarungi malam gelap ini. Berikan tidur yang nyenyak kepada kami. Dijauhkan dari angin topan, puting beliung, gempa bumi, banjir, tanah longsor, sakit penyakit yang akan menyerang kami. Dalam nama Yesus kami tengking itu semua. Darah-Mu yang kudus membungkus kami. Terima kasih Tuhan. Besok pagi bangun dengan kekuatan fisik yang baru. Terima kasih Bapa. Nama-Mu dipuji dan diagungkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucapkan syukur. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau yang hadir pada malam ini di dalam kasih Allah Bapa. Anugerah damai sejahtera yang Yesus anugerahkan karena kita adalah umat Allah dalam Kristus. Demikian juga persekutuan di dalam pribadi Roh Kudus yang memberikan penghiburan, pertolongan dan kekuatan selalu menaungi memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian malam ini sampai Maranatha. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk.